Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami terkait analisis jurnal metode sampling udara ambien. Jadi untuk referensi jurnal yang kami ambil yaitu dari jurnal berjudul Tingkat Pencemaran Udara Ambien berdasarkan parameter total suspended partikulat atau TSP dan juga PM10 di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang pada tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan saya Melanie Zulfa Egis dengan NIM 238 sebagai pemateri dan anggota kelompok kami yaitu Siti Aila Majeda dengan NIM 229, lalu ada Fahri Al-Fatih Rizky dengan NIM 2030, selanjutnya ada Walmiki Wiradani dengan NIM 2038, dan yang terakhir adalah Rabani Habib Migofa dengan NIM 3006. Jadi untuk yang pertama tuh ada metode sampling yang digunakan. Jadi metode sampling yang digunakan tuh ada yang pertama tuh menggunakan metode sampling aktif dan manual. Lalu alat yang digunakan yaitu ada HVAS dengan metode gravimetri. Lalu sampling yang dilakukan untuk melihat parameter TSP dan PM10. Lalu pengambilan sampel dilakukan selama 5 hari dengan durasi 24 jam. Untuk metodenya mengacu pada SNI 7119.3 tahun 2019 untuk parameter TSP dan SNI 7119.15 tahun 2016 untuk parameter PM10. Pada jurnal ini disebut metode sampling aktif karena udara dihisap menggunakan pompa pada alat HVAS. Lalu juga disebut manual karena pemasangan filter, pengoperasian alat, dan penimbangan dilakukan langsung oleh peneliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Akan dipersilahkan. Selanjutnya itu ada alat yang digunakan itu High Volume Air Sampler atau HVAS dengan metode gravimetri. Untuk sampling yang dilakukan untuk parameter pertama itu ada total suspended particulate. Yang kedua itu ada particulate meter, PM10, dan pengambilan dilakukan selama 5 hari dan durasi 24 jam. Metode ini mengacu pada SNI 7119.3 tahun 2017 untuk TSP. Yang kedua itu ada SNI 7119.15 tahun 2016 untuk PM10. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai parameter yang diukur. Untuk parameter yang diukur di sini yang pertama itu ada total suspended particulate atau TSP, di mana TSP ini merupakan seluruh partikel padat yang melayang di udara yang digunakan sebagai indikator pencemaran udara ambien. Nah, rata-rata TSP dari hasil pengukuran yaitu sebesar 64,43 mikrogram per normal meter kubik. Kemudian ada DAS berupa PM10, di mana partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikrometer. PM10 ini berbahaya bagi sistem pernapasan karena dapat masuk ke bronkus dan alveoli paru-paru. Rata-rata PM10 dari hasil pengukuran yaitu sebesar 55,96 mikrogram per normal meter kubik. Baik, selanjutnya itu ada prinsip dan mekanisme kerja alat. Nah, alat yang kita pakai dalam metode sampling ini adalah HVAS atau High Volume Air Sampler. Nah, dari prinsip kerja HVAS sendiri, yang pertama-tama HVAS akan melakukan penghisapan udara. Nah, dari udara-udara yang sudah dihisap tadi, partikulat yang ada di udara tersebut akan terperangkap. Nah, kemudian akan dilakukan analisis gravimetri pada partikulat udara yang sudah ditangkap oleh alat HVAS itu tadi. Nah, untuk mekanisme kerjanya, pertama-tama pada HVAS akan dilakukan penimbangan filter awal sebelum dilakukan sampling. Kemudian dilakukan sampling, setelah itu dilakukan penimbangan filter akhir, di mana filter akhir ini adalah filter yang sudah melakukan penghisapan udara dan sudah menangkap partikulat. Nah, dari situ nanti kemudian akan dilakukan perhitungan konsentrasi terhadap sampel udara yang sudah dilakukan melalui
alat HVAS itu sendiri. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari alat sampling yang digunakan. Alat sampling yang digunakan adalah HVAS dengan kelebihan volume pengambilan sampel yang sangat besar. Hal ini yang membuat akan sangat efektif untuk menangkap dan mendeteksi polutan udara meskipun konsentrasinya sangat rendah di lingkungan. Lalu durabilitasnya tinggi karena rancang bangun alat ini umumnya sangat kokoh dan tahan lama. Sementara untuk kekurangan HVAS sendiri adalah ukurannya terlalu besar dan kurang portable, sehingga alat ini mobilitasnya sangat terbatas dan membutuhkan usaha yang lebih untuk dipindah-pindahkan. Lalu yang terakhir yaitu ada polusi suara atau bising, dikarenakan HVAS ini menghasilkan suara dengungan yang cukup keras ketika kita menggunakannya, ketika alat HVAS ini beroperasi. Lalu selanjutnya itu evaluasi metode terhadap standar. Evaluasi metode standar. Yang pertama itu pengukuran TSP menggunakan metode gravimetri atau penimbangan sesuai dengan SNI 71193 tahun 2017, lalu pengukuran PM10, di mana menggunakan HVAS dan metode gravimetri sesuai dengan SNI 71115 tahun 2016, dan lokasi samplingnya dengan menentukan titik sampling yang mengacu pada SNI 71199 tahun 2017 untuk pemantauan udara roadside. Lalu untuk hasil evaluasinya, metode yang digunakan dalam penelitian telah sesuai dengan standar nasional yang berlaku sehingga hasil pengukuran dapat dianggap valid. Dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila terjadi kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.